أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang. Abdurrahman bin Auf pun juga seorang pedagang. Tapi kesuksesannya Masya Allah dunia akhirat. Apa yang harus kita lakukan agar dagangan kita sukses dunia akhirat seperti beliau? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita mengkaji Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya, beberapa waktu lamanya. Alhamdulillah telah selesai. Dan memang pertanyaan ini cukup baik sekali. Yang bertanya adalah seorang pedagang, dan mungkin mayoritas kita di sini juga seorang pedagang ya Pak Juanda. Ya, Masya Allah. Semoga mencontoh sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, sahabat yang pedagang, tapi kemudian tidak hanya sukses dunia saja, namun sukses dunia akhirat. Maka saudara kita ini bertanya, apa yang harus kita lakukan agar dagangan kita sukses dunia akhirat seperti beliau? Tentu satu, pelajari kisah beliau. Searching lagi di YouTube kita, di apa kita? Apa namanya? MTsil ya, tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama. Karena pertanyaannya bagaimana dagangan kita agar dagangan kita sukses dunia akhirat seperti beliau. Contoh beliau. Ya. Apa contoh dari beliau? Banyak. Sudah kita sampaikan panjang lebar di sini. Ya, beliau tidak silau dengan dunia. Dunia itu tidak di hati beliau. Yang di hati hanyalah akhiratnya. Dunia untuk mendapatkan akhirat. Karena sungguh kalau tidak dengan dunia, ya kita pun susah untuk mendapat akhirat. Salat harus dengan pakaian yang menutup aurat. Mempersiapkan pakaian yang menutup aurat dengan dunia. Ibadah haji dengan dunia. Umrah, sedekah dengan dunia. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf pun menjadikan hartanya untuk senantiasa dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan ingat hadis tentang Abdurrahman bin Auf yang merangkak masuk ke surga dari Aisyah. Itu adalah hadis dhaif, hadis yang sangat-sangat lemah. Jangan lagi dipercayai. Ya, itu hadisnya dhaif. Ya, beliau sukses dunia akhirat. Sehingga masuk surganya tidak merangkak. Ya. Ya, tidak. Itu hadis dhaif sudah dikaji oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya. Oleh Imam Ibnu Jauzi sudah dikaji dalam kitabnya Al-Maudu'at, kitab-kitab hadis palsu. Ya. Jadi jangan dipercayai itu. Ya. Artinya apa? Bahwa silahkan berbisnis. Bahkan ayat-ayat bisnis sangat banyak. Ini untuk sukses dunia akhirat, ya. Silakan kita lihat Al-Qur'an sudah sangat amat banyak. Misalnya dalam Quran, ya, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau selesai salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah untuk mencari rezeki fadilahnya. Dan ingat banyak-banyak zikir agar kalian beruntung. Amalkan Al-Jumu'ah 10, sukses dunia akhirat. Hatta ba'da Jumat saja disuruh Allah cari rezeki, bertebaran. Dan tidak lupa di ayat 10 tersebut Allah katakan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Coba, agar kalian beruntung. Beruntung di mana ini? Akhirat dan juga insya Allah di dunia. Kemudian apa ayat yang kedua? Dalil yang kedua, hadis Tirmidzi juga ada, ya, untuk kita bertawakal kepada Allah. Ini sukses dunia akhirat. Ya. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan kasih kalian rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki seekor burung. Ya, kata Rasulullah, taghdu khimasa wa taruh bitana. Dia pergi dengan perut kosong, pulang dengan perut sudah berisi. Sukses kan, Pak? Apa inti sukses di hadis ini? Tawakal. Serahkan sama Allah, jangan serahkan sama diri kita. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu ada hadis doa dari Rasul kita, jangan kita bertawakal dengan diri sendiri. Enggak boleh. Sekalipun kita cerdas, sekalipun kita pernah sukses dengan dagangan ini, jangan harap di kampung lain bisa sukses. Boleh jadi beda pelanggan, beda pelanggan kan begitu kan? Beda masyarakatnya, beda pula keinginan kemauannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bahwa kita lihat sukses itu juga
bukan hanya dari Abdurrahman bin Auf, yang juga beliau memang ajarkan ini untuk tidak putus semangat, pantang menyerah. Ya, bahkan ditawarkan oleh sahabat Nabi, ya Masya Allah, ya Sa'ad bin Rabi yang kemudian untuk ditawarkan mendapatkan istrinya, silakan ambil mana yang kau suka, saya ceraikan untuk engkau nikahi. Saya adalah orang Ansor yang banyak harta, paling kaya di Madinah ini, saya berikan separuh untukmu. Coba saat Abdurrahman bin Auf tidak menerima itu, Pak. Kalau awak jadi Abdurrahman bin Auf, pas sekali, Bah. Ada cannya. Coba, apa hikmahnya kesuksesan Abdurrahman bin Auf di sini? Tidak. Apa? Tidak apa berarti, Pak? Tidak bergantung kepada manusia. Oke, benar. Ada yang lain? Hah? Dia menjaga harga diri. Tidak minta-minta. Padahal ini nggak minta-minta loh, dikasih. Makanya kalau kita bayangkan kita yang jadi Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi bilang begitu. Mana dia? Malah kita tagih pun. Apanya kaya? Malam tuh nang begini, lupa apa semana? Awak bukan apa. Mengingatkan sajanya. Mengingatkannya. Kalau ada. Kalau tak ada, cuma supaya diadokan. Zaman dengan Allah Jalla. Apa hikmahnya dari Abdurrahman bin Auf tadi? Menjaga harga diri dan tentunya kerja ke. Satu kata yang sangat menarik dari guru saya Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani hafizahullah. Beliau ini Abdurrahman bin Auf ini itu sahabat Nabi yang seakan kalau membalikkan satu batu dia tidak ingin kecuali di baliknya ada sebongkah emas dan berlian. Masya Allah. Beliau tidak ingin membalikkan satu batu kecuali di baliknya ada emas. Artinya ambil kesempatan dan kesempatan. Ya. Orang-orang kafir itu bahkan kalau ini ilmu duniawi ya. Saya bukan pula sebagai trainer apa di sini ya, bukan. Artinya bahwa mereka bukan sukses karena apa-apa, pintar apa segala macam. Kalaupun dibilang pintar, itu pintar ngambil kesempatan. Ya, ambil kesempatan. Dan Allah pun tadi kan udah suruh ambil kesempatan kan? Apa tadi? Ba'da Jumat pun ambil kesempatan untuk mencari rezeki. Ya, untuk sebagaimana Abdurrahman bin Auf juga sukses di dunia akhirat, jangan lemah. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Maryam alaihissalam. Ya, misalnya Maryam ini ada dalam Quran surah Maryam ayat 24 sampai 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat 25-nya surah Maryam, "Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nahlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, goyangkan pangkal pohon kurma itu. Pangkalnya, Pak, disuruh goyang. Pangkal di bawah. Ya, dia di bawah, hamil tua, wanita hamil tua. Goyangkan ini pangkal pohon korma itu. Tusaqit alaik, akan jatuh kepadamu rotoban janiyya, korma basah. Masya Allah. Wanita hamil tua pula yang diguyang pohon kurma. Teguyang, Mbak? Perempuan pula, wanita yang hamil tua pula. Apa artinya dari ayat Maryam 25 ini? Ya, tidak putus semangat. Selagi halal, bismillah, Allah akan berikan kemudahan, insya Allah. Kalau dikaji-kaji tak mungkin, Jang. Ya mak, Jang, berapa lah penghasilanku di dagang begitu. Alah mak, belum lagi kebutuhanku. Yalah Pak, kalau awak hitung-hitung, ini tak ada cukupnya ke ini dah. Ini awak bensin, minyak, apa, listrik, air. Ya mak, tambah lagi kuota. Masuk pula jadi anggaran APB. Kan begitu ya. Anggaran rumah tangga RT. Awak dapatnya cuma sebegini, istri pun kalau membantu berjualan kocik-kocian begini dapat. Mak tak. Kalau udah cerita berkah, Pak, cukup insya Allah. Ya, maka mintanya kalaupun sampai terlilit utang, ini doanya ya. Allahumma ghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu. Ya. Daripada aku menginginkan mendapatkan dari orang selainmu. Ya Allah, aku hanya mengharap darimu, cukupkan aku ya Allah dengan yang halal-halalmu. Ya, minta cukupkan sama Allah dengan yang halal-halal dari Allah. Maka jangan sampai terucap yang haram aja payah, apalagi yang Rasul justru sebaliknya ajarkan, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu. Jangan kau cukupkan aku, terpaksa aku ya Allah pakai yang harammu.
Jemaah dimulakan Allah Azza wa Jalla, ini tidak putus semangat. Jadi banyaklah ya kisah-kisah tentang Abdurrahman bin Auf dan para saudagar kaya termasuk Utsman bin Affan dan yang lainnya untuk kita bisa sukses berdagang dunia akhirat ya. Satu kata kuncinya bahwa akhirat itu di hati, dunia itu di bawah telapak kaki kita ya. Itu kalau mau sukses dunia akhirat. Tapi kalau terbalik, dunia di hati, akhirat di bawah telapak kaki, itulah orang kalaupun sukses ya sukses dunianya saja dan tidak ada cerita sukses di akhirat untuk dia. Dan apa yang dia pernah rasakan sukses di dunia tidak akan terasa sedikit pun bekasnya ketika dia sudah mendapatkan api nerakanya Allah. Orang paling kaya, orang paling sehat, orang yang paling senang di dunia, kalau Allah sudah celupkan dia sekali celupan ke neraka, Allah tanya, apa pernah kau rasakan bahagia di dunia? Demi Allah ya Allah, tak pernah kau rasakan bahagia di dunia. Itu hadis Rasul SAW. Orang paling bahagia Allah tanya nanti ketika dia Allah masukkan sekali aja masuk ke neraka. Pernah bahagia di dunia? Tak pernah katanya. Apa sebab? Tak teringat lagi dulu pernah bahagia di dunia. Padahal orang paling sukses secara dunia. Maka mari bismillah kita ingin sukses dunia akhirat. Dan untuk sukses dunia akhirat dengan cerita dagang tadi, ada kok dagangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sedikit saya sampaikan agar kita betul-betul menjadi pedagang sukses dunia akhirat. Ada dagangan dari Allah nih, tawaran dari Allah untuk berdagang samanya. Di surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tijarah ini Pak kata Allah. Apa dia? Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Ini tijarah. Tijarah apa? Jual beli. Jual beli, perniagaan, perdagangan kepada Allah. Apa? Tijarah ini apa? Membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan salat juga tijarah sama Allah. Yang ketiga, infak. Ya, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan juga tidak mengapa, yang penting lillahi ta'ala ya. Maka tiga ini dan seluruh amal-amal soleh itu tijarah kata Allah istilahnya dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29 ya. Bahkan lan tabur, tijarah, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut Pak. Kalau dagangan-dagangan yang lain ya, perdagangan yang lain itu berpotensi rugi ya, berpotensi rugi. Tapi kalau dagangnya sama Allah tidak akan pernah rugi. Tentunya ditetapkanlah dua agar diterima amal itu, tijarah tadi itu sudah ikhlas sesuai pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia akan menjadi pedagang sukses dunia akhirat. Datang waktu sholat dia ke masjid, sukses dunia akhirat ya. Kemudian ketika sudah mencapai nisab, dihitung hartanya untuk dia tidak lupa mengeluarkan zakatnya. Ini kalau mau menjadi pedagang sukses dunia akhirat ya. Dan tidak lupa di malam hari dia untuk bertahajud ya. Kenapa? Itulah termasuk tafsir dari ulama ayat yang kedua surah Al-Humazah itu. Alladzi jama'a malau wa addada. Mereka yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Celaka. Maknanya kan tidak mungkin orang menghitung, mengumpul, celaka. Kita kan kalau pedagang ya habis ngumpulin, kan dihitung Pak. Berapa modal, berapa laba, keuntungan. Jadi ayat yang kedua itu bukan maksudnya secara zahir demikian, bukan. Tapi kata ulama, siapa yang siang harinya habis untuk berniaga duniawi, jangan sampai tidak berniaga ukhrawi di malam harinya. Itu maksudnya. Ya. Orang yang berniaga duniawi di siang hari, jangan sampai tidak berniaga tijarah tadi, Fatir 29 tadi, tijarah lan tabur tadi, jangan sampai dia tinggalkan di malam harinya. Termasuk ini mudah-mudahan tijarah kita, ya. Mulai maghrib kita, salat sunnah kita, majelis taklim isya kita, tahajud dan witir kita, istighfar kita, ya, sampai subuh. Itu termasuk tijarah kita untuk paling tidak kalaupun nggak imbang Pak ya. Dari pagi kita dari jam berapa ke jam berapa mencari dunia Pak. Adapun untuk akhirat jam berapa Pak?
ke jam berapa? Jam berapa? Atau lamanya, durasi lamanya lamaan mana Pak? Antara dunia sama akhirat? Laman dunia. Mungkin lamaan dunia. Nah ini kalau yang udah begini nih, jangan-jangan susah sukses dunia akhirat. Tentu banyaklah ya hal-hal yang lain. Untuk menjawabnya ini perlu satu tema khusus, pedagang sukses dunia akhirat. Ya, dan tentunya yang layak mengkaji ini memang pedagang sukses, Pak. Jangan ke saya. Salah tapak ini. Hah? Tapi teorinya pula kan, karena tadi ada Abdurrahman bin Auf, seakan-akan saya boleh menjawab karena memang tema kita yang sudah kita lewatkan. Ya, jadi salah tapak nih ya, tak apa-apa ya. Nah, salah apa? Salah orang. Salah orang bertanya kepada yang pedagang yang memang betul-betul sukses dunianya. Walaupun akhirat belum ada pula yang tahu kan. Paling tidak pedagang yang sukses aja lah. Tapi kalau secara teori saya tahu. Tadilah kalimat-kalimatnya yang telah saya sampaikan itu teori. Ya, itu teori bisa dipraktekkan. Abdurrahman bin Auf tadi kisahnya tahu kan? Dia menjaga harga diri, enggak pemalas, mau pengen sendiri, ya, enggak menerima tawaran itu. Baru kisah Maryam tadi kan, tidak putus asa walaupun gaya mustahil, tapi kalau halal dengan perintah Allah berarti itu halal, dicoba saja bismillah. Ya. Dan banyaklah kisah-kisah yang lain untuk kemudian kita menjadi pedagang sukses dunia akhirat. Terpenting jangan lupa ada perdagangan sama Allah. Untuk jadi pedagang atau peniaga yang sukses dunia akhirat, tentu dagangan akhirat tadi Fatir 29. Semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, and comment.